Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran ketiga atau pertemuan ketiga membahas tentang keutamaan Islam. Dan ini adalah video yang untuk menutupi ketertinggalan kita bolong-bolong dalam kajian di YouTube ini supaya kita menutupinya. Makanya saya akan tag beberapa video dalam beberapa hari begitu supaya menutupi yang dianggap satu videonya adalah mewakili satu hari. Babu tafsiril Islam, ini adalah bab menjelaskan tentang tafsir Islam. Masailu, masalahnya adalah munasabatul babi lil kitabi, munasabah tentang bab dengan kitab. Kitab ini judulnya keutamaan Islam, maka kita jelaskan apa itu Islam. Yang ketiga, yang kedua adalah hakikatul Islami wa maknahu, hakikat Islam dan maknanya. Apa hakikat Islam dan maknanya? Nah, ini dalam catatan kami. Guru kami menjelaskan bahwa Islam itu ada makna umum dan makna khusus. Makna umum itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Makna umum itu ada Islam itu ada berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan tauhid, wal inqiyadu lahu bittaati, kepatuhan kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan bara'ah berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Yang kedua, Islam itu ada makna khusus, yaitu yang pertama adalah dinul Islam. Dinul Islam yaitu agama Nabi Muhammad. Itulah agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu adalah istilah Islam secara khusus. Yang kedua yang disebut Islam adalah arkanul Islam. Rukun-rukun Islam yaitu amalan-amalan lahir disertai dengan amalan-amalan batin yang membenarkan lahirnya. Itulah Islam. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Ini menjelaskan tentang Islam secara umum. Fa'in hajuka, maka bila mana mereka itu mendebat kamu Muhammad, fakul, maka ucapkanlah Muhammad, aslamtu, saya menyerahkan diri, maka saya mengislamkan diri, saya mengislamkan wajah saya itu lillahi, kepada Allah, wa manit tabaan, dan begitu juga dengan orang yang mengikuti saya. Maka umumkan Muhammad, saya menyerahkan wajah saya, dan orang-orang di belakang saya yang mengikuti saya menyerahkan wajah saya itu kepada Allah. Maka itulah Islam. Wa qul, dan ucapkanlah Muhammad lilladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan kitab, wal ummiyina, dan kepada orang-orang ummi yang mereka tidak membaca kitab. Kitabnya sudah diselewengkan, maka jadi tidak bisa baca kitab, tidak baca kitab. Aslamtum, apakah kalian itu berislam? Fa'in aslamu, maka bila mana mereka berislam, berserah diri, itu berarti makna Islam secara umum tadi, faqadih tadau, maka mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau mereka itu istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan melakukan ketundukan kepada Allah dengan ketaatan yang melaksanakan syariat para rasul, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan mereka kalau mereka meninggalkan kesyirikan dan ahlinya, maka mereka berislam. Maka ini Islam secara umum. Maka bila mana kamu begitu, faqad ihtadaw, maka mereka sudah mendapatkan petunjuk, yaitu sudah berislam. Wa in tawallaw, maka bila mana
Dan bila mana mereka itu berpaling, fa innama alaikal balag, maka kewajiban kamu Muhammad hanyalah menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat kepada hambanya. Karena Allah melihat, maka siapa yang berislam akan Allah berikan pahala, dan siapa yang menyelisihi Islam Allah akan ancam dengan siksa. Begitu. Masalahnya tafsirul islami bil istislami lillahi bitauhidi. Di tafsir Islam itu dengan istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, alladzina taba'ur rasula sallallahu alaihi wasallam aslamu kama aslamar rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad, maka mereka berserah diri sebagaimana Rasul juga berserah diri. Wa fi sahihi, dan di dalam as-sahih adalah sahih Muslim nomor 8, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Rasulullah bersabda, al-islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabilan, bila mana engkau mampu ke Baitullah itu di jalannya. Maka ini adalah Islam dengan makna khusus, yaitu rukun Islam. Masailu tafsirul islami bi arkanil Islam. Ini tafsir Islam dengan rukun Islam. Yang kedua, bayanu arkanil Islam, penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Wa fihi, dan di dalam wafihi, dan fihi ini katanya disebut as-sahih, dan di dalam as-sahih. Nah, takliknya dari guru kami, karena hadis Abu Hurairah ini tidak terdapat di dalam as-sahih, tetapi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2632, An-Nasai nomor 4997, Ibnu Hibban nomor 180, dan Al-Hakim yang ditahqiq oleh Syekh Mukbil, gurunya beliau, guru kami, kakek guru kami ini Syekh Mukbil, gurunya Ustaz Dzulqarnain, ini kakek guru kami. Ada periwayat dalam As-Sahih itu berasal dari hadis Abdullah bin Amr. Riwayat Al-Bukhari nomor 10, nomor 484, 6484, dan Muslim nomor 40. Juga katanya hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 42, serta hadis Jabir riwayat Muslim nomor 41. Ini talik dari guru kami panjang. Gimana katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin itu, orang muslim itu adalah orang yang selamat, kaum muslimin itu dari lisan dan tangannya. Ini perhatikan ya, kenapa kita penting belajar dari orang berilmu. Ini seperti hadis, ini kan berat, itu kan taklik hadis kan susah. Tapi karena saya ini belajar dari guru kami Ahlul Hadis, Ustaz Dzulqarnain, itu saya anggap di Indonesia ini beliau pakar Ahlul Hadis, pakar hadis. Dan beliau berguru kepada Syekh Mukbil, maka akhirnya jernih ilmu itu. Kalau kita belajar kepada orang yang entah berantah dari mana dapat ilmunya, kita juga bingung dapatnya. Ini contoh kan, kita lihat taklik ini kan mahal, itu dari mana dapat? Kita susah bisa menyimpulkan begitu kalau orang tidak punya wawasan yang cukup luas begitu. Maka penting kita belajar itu dari orang yang punya wawasan luas. Maka ini dikatakan, ini tafsir Islam bahwa yaitu agama Nabi Muhammad, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Ini kalau itu
tafsir Islam yaitu agama Nabi Muhammad. Masalahnya adalah al-Islamu laisa maqsuran ala arkanil islami bal ya'ummu ghairaha minal wajibati wal mustahabbati. Jadi Islam itu tidaklah dibatasi terhadap rukun Islam saja. Jadi Islam itu banyak, ada hal-hal yang bal ya'ummu ghairaha, tapi lebih umum terhadap selainnya, bukan hanya lihat dari rukunnya, tapi juga ada minal wajibati, ada kewajibannya, wal mustahabbati, dan mustahabbahnya. Jadi kalau bicara iman sendiri kan ada hal yang menjadi dasar keimanan, ada hal yang menjadi kesempurnaan yang wajib, dan kesempurnaan sunnah. Itulah Islam juga sama, karena kalau disebut Islam itu tercakup dengan iman gitu. Kalau disebut iman tercakup dengan Islam. Kalau misalkan kita menyebutkan satu, tapi kalau digandengkan maka Islam itu artinya amalan lahir dibarengi dengan amal batin yaitu iman untuk membenarkan lahirnya. Iman artinya amalan batin dibarengi dengan amalan zahir untuk membenarkan batinnya. Begitu. Jadi kalau di dalam satu hadis disebut iman dan Islam, berarti itu Islam amal lahir, iman amalan batin. Yang kedua, minal islami hibdul lisani wal yadi min adiyatin nasi. Yang di bagian dari Islam, ini kesempurnaan Islam artinya adalah menjaga lisan dan tangan dari menyakiti manusia. Jadi kalau orang itu lisannya tajam menyakiti orang, tangannya itu gampang memukul orang, misalkan gitu, maka itu Islamnya kurang. Bukan berarti dia tidak Islam, dia Islamnya kurang, lemah Islamnya. Wa an Bahz ibn Hakimin an abihi an jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini yaitu Muawiyah bin Haidah. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Sesungguhnya beliau itu berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuslima qalbaka lillahi. Islam itu adalah kamu menyerahkan hatimu kepada Allah, menyerahkan, berserah, menyerahkan, menundukkan hatimu kepada Allah. Wa antuwalliya wajhaka ila Allah, dan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa antusalliya salatal maktubata, dan engkau salat dengan salat yang diwajibkan. Wa tuaddiya zakatal mafrudata, dan engkau mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4/446. Jadi ini nomor 446 di jilid 4 begitu. Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam At-Ta'zim Qadr as-Salah, Ta'zimu Qadr as-Salah maksudnya, nomor 403. Ibnu Hibban nomor 160. At-Tabarani 19 /426/1036. Ini talik dari guru kami. Disahihkan oleh Az-Zarqutni dalam Al-Ilzamat, dan disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam As-Sahih Al-Musnad. Ini yang mensahihkan itu kakek guru kami, berarti kakek guru Syekh Mukbil. Gurunya guru kami Al-Ustadz Dzulqarnain 2/210 cetakan pertama. Ini taliknya dari guru kami lengkap. Masalahnya adalah al-Islamu yashmulu Islamal batini wad dhahiri. Islam itu mencakup Islam lahir dan Islam batin. Yang kedua, al-inayatu bil qalbi wal ikhlasi. Jadi kita perlu ada inayah, perlu ada perhatian terhadap hati dan keikhlasan. Wan Abi Kilabata an rajulin min ahli Syam. Dan dari Abi Kilabah an rajulin min ahli Syam, ini disebut dari seorang lelaki dari ahli Syam. Ini berarti mubham, siapa lelakinya? An abihi, dari bapaknya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal Islam, apa itu Islam? Qala, maka Rasulullah bersabda, antuslima qalbaka lillahi, engkau menyerahkan
menyerahkan hatimu kepada Allah, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan kaum muslimin itu merasa selamat dari lisanmu dan tanganmu, dan tidak diganggu dengan ucapan dan lisannya. Qala ayul islami afdalu, apa Islam yang paling afdal? Qala al iman, jawab iman. Jelasan Islam itu iman. Oh, jadi yang afdalnya iman. Qala wa mal imanu, apa itu iman? Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal ba'tsi ba'dal maut. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan iman terhadap hari akhir. Maksudnya hari kebangkitan setelah maut. Maka disebutkan kalau gitu iman bagian dari Islam. Jadi kalau dibuat garis ya, kita sudah buat gambaran, tuh guru kami juga menjelaskan. Jadi kalau ada gambaran, ada namanya perbandingan atau apa namanya itu pengelompokan tingkatan Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kalau kita buat garis atau lingkaran ini, lingkaran yang pertama paling luar itu Islam. Itu kalau orang udah bersahadat melakukan rukun Islam. Tapi lingkaran yang kedua itu adalah iman. Yang di dalamnya itu iman. Berarti kalau dia sudah beriman dia pasti Islam. Kalau dia udah Islam belum tentu udah iman. Kalau dia baru Islam saja, itu amalan lahirnya gitu, itu belum tentu sampai iman. Lingkaran yang lebih kecilnya itulah ihsan, itulah tingkatan tertinggi. Jadi kalau dia ihsan, udah pasti iman, udah pasti Islam gitu. Baik. Ditaliknya ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasir al-Marwazi dalam Ta'zim Qadr Shalah nomor 392. Diriwayatkan oleh Al-Haris sebagaimana dalam Zawaid Musnad nomor 13, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 22, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid 9-246. Terdapat dua rawi yang mubham, namanya tidak diketahui ini siapa, dan menurut Abu Hatim hadis ini tidak berasal dari Syam. Jadi Abu Hatim mengomentari ini hadis tidak berasal dari Syam. Bacalah Al-Jarh wa Ta'dil 9-330. Ini ada masalah dengan hadis ini, artinya ada jalur lain dalam riwayat hadis, yaitu dari jalur Ma'mar bin Rashid, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki berkata, demikian diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf nomor 20107. Ahmad 4-114 dan Abd bin Humaid nomor 301. Namun riwayat Ma'mar bin Rashid dari penduduk Kufah seperti Ayyub, Qatadah dan selainnya mengandung kelemahan sebagaimana diterangkan dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi 2-611-612. Sisi kelemahannya tampak jelas pada riwayat ini bahwa Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah dan Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan murid-murid senior Ayyub meriwayatkannya dengan jalur yang disebutkan oleh penulis. Kemudian Abu Kilabah adalah seorang rawi yang banyak melakukan irsal, sedang tidak diketahui bahwa dia mendengar dari Amr bin Habasah wallahu a'lam. Ini komentar dari guru kami Al-Ustadz Dzulqarnain. Saya sekaligus ingatkan kembali bahwa kita mengambil ilmu dari ahlinya itu lebih memudahkan kita. Banyak orang ini di sini sendiri. Kenapa saya itu sering berhadapan dengan para kiai di sini? Mereka itu sering membaca hadis-hadis palsu kadang tanpa merasa risih gitu. Padahal kalau di sisi kami ini, saya sendiri itu, waduh itu udah ngeri gitu, udah tahu udah bicara hadis palsu itu. Tapi bingung akhirnya kita ngomentar ini hadis palsu. Mereka mungkin belum sampai juga ilmu tentang ilmu hadis itu. Jadi ini penting kita belajar dari ahlinya. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.